Di istana yang megah dan indah, Putri Baby Doll, meskipun hidup dalam kekayaan dan kebangsawanan, selalu merasa lelah secara batin. Tampaknya dia tidak terlalu menyukai hidup ini. Sudah bosan. Berhenti. Carikan saya sesuatu untuk dimainkan. Ya. Kehidupan yang membosankan dan berulang-ulang di istana ini membuat Baby Doll sangat tidak bahagia. Bahkan menonton para penjaga berlatih pedang pun tidak membuatnya merasa tertarik. Mungkin dia bersemangat dengan hal lain. Baby Doll tertarik pada pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Melalui lensa teropongnya, ia melihat para siswa biasa bermain bersama dengan gembira. Sebagai seorang putri yang tumbuh dalam kesepian, Baby Doll merasa ini sangat hangat dan menarik. Kelihatannya menyenangkan sekali. Saya ingin belajar di sana juga. Baiklah. Sang putri juga ingin merasakan kehidupan sederhana yang penuh tawa. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke sekolah itu untuk belajar. Ayo pergi. Tunggu! Pelan-pelan. Ya, cepat. Hati-hati, ya. Saya baik-baik saja. Kemiskinan sekolah ini sama sekali tidak membuat Baby Doll merasa tidak nyaman. Satu-satunya keinginannya adalah bergabung dalam kesenangan dengan para siswa di sini. Teman-teman, biarkan aku bergabung. Hai, siapa gadis itu? Siapa? Hello! Meskipun mereka miskin, hanya dengan melihat pakaian mewah dan mahkota Baby Doll, semua orang dapat mengenali statusnya. Ini Putri, kan? Itu Putri. 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 Kamu sangat imut. Benar sekali. Baby Doll tidak mengharapkan situasi ini. Sebelum dia dapat bergabung dengan kesenangan sederhana, dia sudah menjadi kesenangan bagi siswa-siswa lainnya. Penjaga, tolong saya. Lari Putri. Lari Putri. 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 Belum ada rasa bahagia yang terlihat. Yang dia lihat hanyalah sang putri harus melarikan diri dari semua orang yang mengejarnya. Memang awal yang sulit. Putri, di mana kamu? Aku di sini. Tidak bagus, Putri. Apapun yang terjadi, Baby Doll tetap ingin belajar di sekolah ini. Dia tidak mau melewatkan kebahagiaan sederhana di sini. Putri, ayo berangkat sekarang. Putri! Putri! Putri, di mana dia? Di mana? Ayo kembali ke kelas. Ayo. Aman sekarang, Putri. Putri! 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 Aku di sini. Mengapa bersembunyi begitu baik? Kalau aku sembunyi, mereka tidak akan melihat. Itu benar. Dan ide-ide kreatif selalu datang di saat-saat yang paling tidak terduga. Seperti cara Baby Doll menemukan solusi. Saya punya ide. Kotak kardus itu adalah solusi Baby Doll. Penjaga duduk diam, memperhatikan pemiliknya bekerja dengan bingung. Dia dengan cepat menyemprotkan warna-warna cerah padanya. Bisakah kamu menebak apa yang akan dia buat? Ayo kita lihat dengan seksama. Pewarnaan sudah selesai, dan langkah berikutnya adalah menggambar lebih banyak detail pada kotak. Sepertinya rencananya semakin jelas.
Dengan cara ini tidak ada yang melihat wajah saya. Kakak, kamu luar biasa. Tapi aku butuh pakaian baru. Biar aku. Bahkan dengan kotak menutupi wajahnya, pakaian itu terlalu mewah dan tetap akan menarik perhatian. Jangan khawatir, penjaga akan menangani semuanya. Tunggu. Ingat, nyalakan suara jika kamu butuh aku. Aku akan datang. Oke. Sekarang Baby Doll terlihat seperti siswa lainnya, tanpa ada yang menunjukkan bahwa dia seorang putri. Dia bisa merasa nyaman dan dengan aman memulai perjalanan barunya di sekolah ini. Semua siap. Selamat tinggal, Putri. Ayo pergi. Siapa aku, Kame? Aku siswa baru. Kamu siswa baru? Ya, Kalau begitu, ayo pergi ke kelas. ya. Di mana sang putri sekarang? Seandainya aku bisa berteman dengannya. Halo, kalian anak-anak. Halo, Pak. Hari ini saya akan memperkenalkan seorang murid baru. Baby Doll. Berteman. Halo. Dia terlihat aneh. Dia pasti jelek. Dengan menyembunyikan wajah dan identitasnya, apa yang diterima Baby Doll benar-benar berlawanan dengan yang dia dapatkan sebagai seorang putri. Gila! Berhenti, kawan-kawan. Baby Doll, duduklah. Ya. Baiklah, keluarkan buku kalian. Mungkin perjalanan belajarnya di sini tidak akan setenang yang Baby Doll pikirkan. Ayo mulai. Ya. Kelas dimulai. Tetapi yang Suzy pedulikan adalah teman dengan kotak aneh yang duduk di belakang. Tina. Cari cara untuk melihat wajahnya. Suzy dan Tina terlalu keras. Kepala ingin melihat wajah asli Baby Doll. Mereka segera menyelinap keluar dari kelas dan memulai rencana mereka. Madu adalah bahan yang dipilih dua gadis untuk skema ini. Dan untuk apa? Seperti yang Anda lihat, mereka menggunakan madu untuk memanggil beruang liar. Beruang, madu di sini. Tentu saja, Suzy dan Tina tidak cukup baik untuk membiarkan beruang menikmati madu yang lezat. Semuanya adalah bagian dari rencana mereka. Kedua gadis tersebut sangat paham dengan kebiasaan beruang. Mereka akan mengikuti sampai akhir untuk mendapatkan setiap tetes madu yang manis. Itulah mengapa, begitu madu menempel pada kotak Baby Doll, beruang akan bertindak menggantikan Suzy dan Tina dan melakukan persis seperti yang mereka rencanakan. Ia akan menghancurkan kotak yang menyembunyikan wajah Baby Doll. Ini memang rencana yang sangat gelap dan licik, bukan? Pokoknya, ya. Mereka percaya bahwa di balik kotak tersebut terdapat wajah jelek dan hanya dengan mengungkapkannya, kedua teman akan tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah kelas. Tahu kamu jelek. Tidak ingin menunggu lebih lama, Tina dan Suzy segera mulai melaksanakan setiap langkah rencana mereka dengan hati-hati. Bisakah Baby Doll melarikan diri dari skema gelap ini? Selesai. Sekarang... Apa? Di mana dua yang lainnya? I tidak tahu. Hei, ada sesuatu di kepalamu.
hidup penuh kejutan. Tidak peduli bagaimana Tina dan Suzy merencanakan, mereka tidak dapat memprediksi guru yang tiba-tiba muncul dan menggagalkan rencana mereka. Manis sekali. Oh tidak, oh tidak. Dan kemudian, beruang besar bergegas menyerang. Tetapi targetnya bukanlah boneka bayi, seperti yang mereka rencanakan, melainkan guru yang sedang memegang madu di tangannya. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Begitu beruang itu bertindak, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah ia peduli jika itu guru atau bukan? Dan ketika beruang itu akhirnya berhenti, sudah terlambat bagi Suzy dan Tina untuk memperbaiki apapun. Beruang itu pergi dengan santai, meninggalkan guru dengan wajah penuh goresan dan kemarahan yang tidak bisa ditenangkan. Kamu melakukan ini, bukan? Bukan itu. Kamu dihukum. Berdiri di sini. Dan jangan bergerak. Pelajaran sudah selesai. Kamu boleh pergi. Ya, Dengan guru dalam keadaan seperti itu, tidak ada lagi belajar. Kelas berakhir di sini. karena dia kita dihukum. Beri dia pelajaran. Tanda keras kepala adalah bahwa, meskipun sudah dihukum oleh guru, Suzy dan Tina masih tidak menyadari kesalahan mereka. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan memutuskan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada boneka bayi. Hei, kamu lagi ngapain? Aku mau lihat wajah jelekmu. Lihat sikap mereka. Sangat berbeda dari saat mereka menghadapi Baby Doll sebagai seorang putri, bukan? Berhenti di sana. Berhenti. Berhenti. Ambil ini. Tidak jauh dari sekolah, pengejaran sengit terjadi. Itu adalah penjahat Eric yang mencoba melarikan diri dari penjaga kerajaan. Segera setelah dia melihat sekolah yang buruk, Eric tahu itu adalah caranya untuk melarikan diri. Dia segera menyelinap masuk untuk pergi. Dan karena itu, cerita mengambil arah yang benar-benar berbeda. Tetap di sana. Eric tidak dapat membayangkan bahwa ketika dia masuk sekolah ini, dia akan menyaksikan perkelahian di antara para gadis. Suzy dan Tina dengan sengit menyerang dan menggertak Baby Doll, sementara dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Mungkin sang putri belum pernah menghadapi perjuangan seperti ini sebelumnya. Kamu akan melihat tanganku. Berhenti. Tina dan Suzy tidak berniat memberikan Baby Doll satu momen damai pun. Sang putri mencoba lari, tapi kedua gadis itu tidak menyerah. Mereka dengan santai melemparkan kotak kardus ke arahnya, tidak menyadari bahwa Eric telah bersembunyi di sana selama ini. Kamu. Kamu berani main-main dengan saya? Maafkan saya. Maaf. Suzy dan Tina berhasil memicu kemarahan Eric. Sebagai pria yang serakah dan kejam, dia pasti tidak akan menyayangkan kedua gadis itu. Aku akan menculikmu dan menjualmu demi uang. Tolong saya. Tolong saya. Tolong. Tolong. Tolong saya. Kamu akan bayar. Katakan padaku. Tolong saya. Mereka dalam bahaya. Meskipun dia menderita akibat bullying dari Tina dan Suzy, ketika dua temannya dalam bahaya, Baby Doll tidak ragu untuk turun tangan dan menyelamatkan mereka. Sang putri benar-benar memiliki hati yang baik dan penuh kasih sayang. Kamu tidak akan menyakiti temanku. Berani mengganggu. Dan Eric mendapatkan musuh baru, Baby Doll. Penampilannya membuatnya sangat marah, jadi dia langsung menyerangnya.
Bisakah dia bertahan melawan kekuatan pria kejam ini? Luar biasa. Kamu kira hanya kamu yang punya senjata? Lihat aku! Kemarahannya Eric meledak begitu hebat hingga dia kehilangan kendali. Dia menyerang Baby Doll dengan kekuatan yang kejam tanpa mempedulikan bahwa dia hanyalah seorang anak. Kebrutalannya tidak mengenal batas. Benar-benar menunjukkan betapa kejamnya dia. Eric terus menyerang, dan serangannya secara tidak sengaja membuat kotak tempat Baby Doll bersembunyi jatuh. Dengan mahkota di kepalanya, Baby Doll menyadari bahwa identitasnya terbongkar, tepat di depan semua orang. Kamu putrinya? Iya, sang putri. Ini aku. Kamu putrinya? Kamu tidak akan menyakiti temanku. Aku kaya! Aku kaya! Putri, aku akan menculikmu. Eric terlalu garang. Dia bahkan berani menyerang seorang putri. Bisakah Baby Doll melarikan diri dari tangannya? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Baby Doll! Kalian berdua, diam! Tolong saya. Tolong saya. Kalian semua. Ingat, nyalakan suar jika kamu butuh aku. Aku akan datang. Ya, ini saatnya untuk mencari bantuan dari penjaga kerajaan. Penjaga itu masih rajin berlatih ilmu pedang. Dan pada saat itu, sinyal minta tolong dari sang putri muncul. Putri dalam bahaya. Saya datang. Putri! Tolong saya. Putri! Putri, apa kamu baik-baik saja? Selamatkan temanku. Cepat. Berani mencelakai sang putri? Tolong tenang! Itu tidak adil! Tidak mudah untuk menjadi penjaga kerajaan. Dengan keterampilan yang dilatih secara ketat, mengalahkan pria kejam seperti Eric bukanlah hal yang sulit. Dan begitu saja, ketiga gadis itu berhasil diselamatkan dengan aman. Putri, kamu tahu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagus sekali kalian semua. Hei, apa kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, jangan berbicara seperti itu kepada sang putri. Ya? Terima kasih putri. Kami baik-baik saja. Hei, jangan panggil aku putri. Aku hanya ingin berteman. Kamu baik sekali. Bagaimana mungkin aku merendahkanmu dan bahkan menggertak Anda? Maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Jadi mulai sekarang, mari berteman, oke? Oke. Tina dan Suzy menyadari kesalahan mereka, dan ketiga gadis itu menjadi teman baik satu sama lain. Kamu! Pak, tolong maafkan saya. Masuk penjara! Pak, tolong maafkan saya. Tolong! Mungkinkah menjadi terlalu terkenal membuat kita ingin menyembunyikan jati diri? Baby Doll adalah penyanyi muda dengan basis penggemar yang besar. Ia memiliki bakat alami dalam bernyanyi dan ketenaran yang luar biasa. Tetapi ia tidak sombong. Sebaliknya, ia selalu berterima kasih kepada para penggemarnya dan memiliki senyum manis di wajahnya. Kebaikan hatinya ini membuat para penggemarnya semakin mencintainya.
Ya bagus, luar biasa. Pergi dan minta tanda tangan. Bolehkah aku minta tanda tangan? Kamu sangat cantik. Kamu nomor satu. Kamu nomor satu. Bangga. 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 Bahkan setelah penampilan yang sulit, Baby Doll tak pernah mengeluh. Ia dengan senang hati menandatangani poster untuk para penggemarnya. Baby Doll! Aku sungguh mengagumimu. Mengapa kamu begitu menggemaskan? Namun terkadang, cinta dari para penggemarnya terasa begitu berlebihan. Bolehkah aku menciummu? Hei, hei. Cinta yang diberikan lebih dari sekadar pujian. Hentikan. Minggir! Minggir! Baby Doll. Apa yang sedang terjadi? Mundur! Minggir! Berhenti! Apa yang sedang terjadi? Berhenti di situ. Meskipun manajernya berupaya mengendalikan kerumunan, ia tidak dapat menghentikan gelombang penggemar yang menyerbu ke arahnya, yang hampir menenggelamkan idola mereka. Semuanya kotor. Hei, cepat. Mereka kabur. Baby Doll! Tunggu kami! Jangan pergi! Hentikan. Cadang! Baby Doll! Lari! Cepat! Masuk ke mobil! Ambil bunga ini! Pengawal, lakukan yang terbaik. Jangan khawatir! Aku punya rencana! Baby Doll! Baby Doll! Untuk melindungi Baby Doll, manajernya menggunakan trik khususnya, bom udara, untuk membantunya melarikan diri. Sekarang aman! Ayo berangkat! Namun langkah lemah itu tidak cukup melawan begitu banyak penggemar yang bersemangat. Hentikan! Baby Doll! Tolong hentikan! Hentikan! Baby Doll! Tolong hentikan! Baiklah, ayo ke sekolah. Pengawal, Apa? apa saja jadwal saya hari ini? Oh, coba saya periksa. Itu benar. Anda harus pergi ke sekolah itu hari ini. Ya. Kita hampir sampai di sekolah dan aku tidak sabar. Oh. Hentikan. Aku tahu di mana sekolah Baby Doll. Di mana? Semuanya ikuti aku. Benar. Ayo pergi. Hentikan. Kami sudah sampai, Nona. Baby Doll! Pengawal, penggemarku ada di depan. Ya ampun, apa yang harus kulakukan sekarang? Hei, saya punya rencana. Merasa berani, Baby Doll berpikir untuk mengungkapkan jati dirinya. Baby Doll! Itu dia. Ini hadiahku untukmu. Tapi kejutan! Ternyata Baby Doll asli masih di mobil. Sementara yang dilihat semua orang hanyalah asistennya yang menyamar. Aksi ini membuatnya lolos dari perhatian para penggemar. Baby Doll! Hai. Ini aku, Baby Doll. Ini aku. Boneka bayi di sini. Oh, saya punya rencana. Tentu saja, kabur tidak selalu menjadi solusi. Ia memutuskan untuk membuat rencana yang lebih baik lagi. Ia mengambil kotak kardus bekas, memotong 2 lingkaran, mengecatnya dengan warna merah muda dan hitam, lalu menghiasnya dengan desain-desain lucu. Kini, Baby Doll punya topeng buatan sendiri untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi bukan itu saja, ia juga berganti pakaian. Tak lama kemudian, penyanyi terkenal Baby Doll menghilang, dan seorang siswa biasa bernama Baby Doll menggantikannya. Nona, kamu di mana? Pengawal,
Ini aku. Hah? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menyembunyikan wajahku supaya tak seorang pun melihatku. Anda sangat pintar, Nona. Aku akan pergi ke sekolah. Oke. Setelah berpamitan dengan manajer, Baby Doll memulai perjalanannya menimba ilmu. Ketidaktahuannya tentang sekolah baru tidak membuatnya takut, malah membuatnya semakin bersemangat untuk mencoba pengalaman baru. Siapa kamu? Seorang siswa baru. Kalau begitu, ikutlah denganku. Namun bagaimana reaksi teman-teman sekelasnya terhadap kecantikannya yang kini tersembunyi? Tanda tangan Baby Doll sangat cantik. Itu sungguh indah. Halo kelas. Pergi. Pergi. Halo kelas. Halo Nona. Baiklah, hari ini kita kedatangan murid baru. Ini Baby Doll. Halo semuanya. Tidak ada senyum ramah. Suzy dan Tina hanya memberinya tatapan menghakimi. Meskipun mereka baru saja memuji tanda tangannya. Mengapa dia terlihat begitu aneh? Apakah dia ada di kelas kita? Menghadapi seseorang yang bahkan tidak mau menunjukkan wajahnya, reaksinya tampak normal, bukan? Dia pasti jelek. Kesalahpahaman pun menumpuk. Kedua gadis itu mengira teman baru mereka jelek, tanpa tahu bahwa sebenarnya dia idola mereka. Sekarang kalian berdua minggir agar dia bisa duduk. Pergilah ke tempat dudukmu. Hei! Kelas, hentikan. Biarkan dia duduk. Jangan menindas murid baru. Ya. Karena Tina dan Suzy memandang rendah dirinya, bahkan lampu sorot pun tak mampu membantu Baby Doll. Maka ia pun terdiam, merasa frustrasi. Oke, sekarang saatnya fokus pada pelajaran baru. Ya. Kelas dimulai dalam suasana tegang, terutama karena Tina tidak akan membiarkannya lolos. Hei! Tina mulai merencanakan sesuatu yang licik dengan Suzy, tetapi rencananya yang samar-samar membuat Suzy bingung. Tidak. Akhirnya, Tina menunjukkan triknya yang mengesankan. Sebuah robot lebah modern yang dirancang untuk menciptakan lelucon seru bagi Baby Doll. Lebah itu melesat ke udara, mengalihkan perhatian kedua gadis itu yang membayangkan Baby Doll menyambutnya. Mimpi ini harus menjadi kenyataan. Tapi apakah rencana jahat mereka akan berhasil? Lebah itu terbang ke arah Baby Doll. Namun, bertentangan dengan harapan Tina dan Suzy, ia dengan cepat menepisnya, mengarahkannya ke guru di papan tulis. Baiklah, kelas. Merindukan. 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 Pengejaran pun terjadi, namun korbannya bukanlah Baby Doll, melainkan sang guru. Apakah semuanya baik-baik saja?
Kalian semua melakukannya, kan? Tidak, saya tidak melakukannya. Tidak. Jadi itu kalian berdua. Itu bukan kami. Kalian semua dihukum. Tetap di sini. Kalau kamu pindah, kamu harus berurusan denganku. Baby doll, sampai jumpa besok. Ya. Tetaplah di sana, mengerti? Hei, gurunya sedang pergi. Kita harus mencari cara untuk mengganggunya. Oke. Setelah menyaksikan rencana mereka gagal dan menghadapi hukuman dari guru, Suzy dan Tina tidak patah semangat. Malah, hal itu justru memicu keinginan mereka untuk membalas dendam pada Baby Doll. Sementara itu, Baby Doll merasa sedih saat berjalan menyusuri lorong, tidak menyadari trik-trik baru yang menunggunya. Mengapa kau lakukan ini padaku? Oh. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin menghancurkan kotakmu. Jangan, tolong. Hentikan. Suzy dan Tina tanpa ampun menjatuhkan balon air ke kepala Baby Doll, mengabaikan permohonannya yang putus asa. Hei! Melarikan diri, ya? Tolong jangan. Biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Tina lalu mengeluarkan senjata baru yang disembunyikannya di dalam tas, mengarahkannya langsung ke Baby Doll. Dengan sekali tekan tombol, hembusan angin langsung bertiup ke arahnya, membuat segala sesuatu di sekitarnya berputar di udara. Kamu tidak takut, kan? Belum puas, mereka menambah tenaga, mengubah angin sepoi-sepoi menjadi hembusan kencang yang seakan siap melenyapkan penyamaran Baby Doll. Meskipun tangan mungilnya masih memegang erat pertahanan terakhirnya, perlawanannya yang lemah justru membuat Suzy dan Tina semakin bersemangat, membuat mereka tertawa lebih keras. Namun, akankah mereka tetap segembira itu jika tahu bahwa korban mereka adalah idola mereka? Teman-teman, tolong hentikan ini. Apakah kamu takut sekarang? Hentikan! Tenggelam dalam frustrasi yang sunyi, Baby Doll tak menyangka ia akan menghadapi perlakuan seperti itu. Sementara itu, kedua gadis jahat itu sama sekali tak menyadari bahwa konsekuensi dari lelucon mereka semakin dekat. Bantu aku! Bantu aku! Menghadapi bahaya yang mengancam para pengganggunya, kebaikan hati Baby Doll tak membuatnya menutup mata. Ia segera melepas topengnya, memperlihatkan wajah cantiknya yang tersembunyi di balik topi compang-camping, dan menggunakan topi itu untuk menyelamatkan Tina dan Suzy dari bahaya yang mengancam. Hei, kamu baik-baik saja? Kita aman sekarang. Hah? Kamu sayang? Bye, Baby Doll. Baby Doll. Wait, mengapa kamu memakai kotak itu ke sekolah? Itu benar. Itu membuat kami tidak mengenal dan menindasmu. Nah, ceritanya begini. Sayang, tunggu. Semuanya, tenang, tolong berhenti. Itulah alasannya. Aku
Aku tidak ingin seorang pun mengetahui siapa aku. Kami juga ada di sana. Jadi kami ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Anda. Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Jadi mulai sekarang, mari berteman. Pada akhirnya, setelah menyelesaikan kesalahpahaman, ketiga gadis itu memutuskan untuk menulis babak baru bagi persahabatan tulus mereka.